Syurutu sholati utawi piro-piro syarat sahnya sholat. Karena ada syarat wajib ya. Syarat wajib sudah di depan sudah ada ya. Islam, balik, akil itu namanya syarat wajib. Ini yang dimaksud syarat sahnya sholat. Syurutu sholati utawi piro-piro syarat sahnya sholat khamsatun iku ono 5. Khamsatun iku ono 5. Ahaduha kang utawi salah sijine khamsah. Ahaduha kang utawi salah sijine khamsah iku taharatun iku suci. Taharatun iku suci an hadasin sangking hadas. Wa janabatin lan junub. Redaksinya agak aneh. Kalau kitab lain suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Di sini hadas dan junub. Jadi memang redaksi dalam Fathul Mu'in ini agak berbeda ya. Maka dikatakan kalau ya faham ini Fathul Mu'in, insya Allah kitab fikih yang lain ini kebanyakan faham. Kenapa? Karena sulit. Karena beliau mu'alif pengarang ini waktu mengarang dalam keadaan majadzub, tidak sadar. Kadang pembahasan panjang, kadang ada yang pendek, bahkan kadang ada yang tidak dibahas. Apa contohnya? Bab haid. Dalam kitab-kitab yang lain bab haid dibahas. Di sini nggak ada bahasanya. Cuma disinggung dalam i'anahnya. Dalam Fathul Mu'in nggak ada. Kadang pembahasan panjang-panjang, kadang pendek, kadang tidak dibahas. Majdub. Ketika ditanyakan, Syekh, kenapa dalam Fathul Mu'in kok nggak ada bab haid? Jawabannya, oh, saya nggak pernah haid. Nah, jawabannya saya tidak pernah haid. Adapun yang lain sama, mulai Fathul Qorib umpamanya, Fathul Wahhab dan kitab-kitab yang lain, Sarasi, bab haid ada ya, pembahasannya ya standar semuanya. Sini nggak ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek, bahkan ada yang tidak dibahas. Ini buktinya redaksinya suci dari hadas dan junub. Kalau yang lain suci anil hadasi, dari hadas al aswari wal akbar, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Simpel bahasanya, ismu. Tapi kalau ini enggak, makanya hasyiahnya namanya hasyiah i'anatut thalibina, yang di dalamnya ya. I'anah itu menolong thalibin, para pelajar. Kenapa? Karena tanpa ada bantuan ini, kita sulit untuk memahami. Paham ya? Saya mikir aja. Kadang padahal dulu ngajar kitab ini kelas 3 sanawiyah, 3 tahun dulu ngajar. Tadi belajar satu huruf mikir. Apa ya? Satu huruf saja. Kadang taluknya ada di belakang kadang. Jadi enggak nyambung. Kadang di tengah-tengah ya kan. Wis. At-taharatu utawi definisi taharah. Adapun definisi taharah lughatan ing dalam secara bahasa atau secara etimologi, lughatan ing dalam secara bahasa itu an-nadhafatu, itu bersih. Wal khulusu tegese bersih minad danasi saking kotoran. Wis, yang penting bersih. Suci enggak suci ya terserah, yang penting bersih. Yang penting tidak ada kotoran, itu namanya taharah. Rasid nyapu di depan kamar bersih, enggak ada kotoran, enggak ada sampah, suci. Entah itu mutanajis atau enggak, tidak masalah, yang penting tidak nampak, itu sudah suci. Nah, sekarang wasar'an adapun utawi taharah ing dalam syara'. Kalau dijelaskan wat taharatu syar'an, utawi taharah ing dalam syara' iku raf'ul man'i, iku menghilangkan sesuatu yang mencegah. Raf'ul man'i itu menghilangkan sesuatu yang mencegah, al-mutarattibih yang tersusun, alal hadasi atas hadas baik kecil atau besar.
Awin najisi utawa najis atau najis. Raf'ul man'i iku menghilangkan sesuatu yang mencegah. Al-mutaratibi yang tersusun. Alal hadasi atas hadas awin najisi utawa najis. Lah sedangkan tohara secara syara yaitu menghilangkan sesuatu yang mencegah yang tersusun dari hadas maupun najis. Dengan cara apa? Dengan cara wudhu. Oh berarti kalau wudhu ini namanya menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi besar menghilangkan hadas besar. Jelas. Raf'ul man'ih minal hadas. Menghilangkan pencegah sahnya sholat dari hadas. Karena kalau kita sholat nggak punya wudhu, sholatnya tidak sah. Kita sholat tapi masih hadas besar, sholatnya tidak sah. Ini namanya man'uh, pencegah sahnya sholat. Kita menghilangkan dengan cara wudhu karena masih hadas kecil, entah kentut atau yang lain, bersentuhan dengan ajnabiyah, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Atau mungkin hadas besar, kita yang jelas nggak sah sholat dalam keadaan hadas besar, maka dihilangkan dengan cara mandi besar. Yang kedua, minan najis. Karena di baju kita ada najis, yang jelas ini kan nggak sah. Namanya man'uh, mani min sihati sholat, pencegah sahnya sholat. Sholat tidak sah kalau memang di baju kita ada najisnya. Sholat tidak sah kalau di tubuh kita ada najisnya. Sholat tidak sah kalau di tempat yang kita tempati sholat itu ada najisnya. Itu namanya mani min sihati sholat, pencegah sahnya sholat. Dihilangkan dengan cara apa? Ya dibuang ya, dihilangkan sekiranya fisik benda najis nggak ada, baunya nggak ada, warnanya juga tidak ada. Bau berarti suci karena sudah dihilangkan.